Makanya Nabi Muhammad itu lebih hebat dibanding Nabi Isa. Nabi Isa jadi wali mergo khusyuk amen wiridan. Nabi Muhammad pas mangan itu jadi wali. Bahkan Nabi Muhammad sering menunjukkan di depan sahabat dan di depan umum. Karena menunjukkan tingkat paham. Jika ketika Nabi Muhammad bilang saat makan Bismillahirrahmanirrahim, memang benar-benar tertanam. Tanpa Bismillah, tanpa nama Allah, saya ini tidak bisa makan. Orang kalau maca Bismillah mau rutin, orang tahu paham. Mulane mangane Nabi ra iso entek dengan kedekatan Tuhan, haibahnya Tuhan, wibawanya Tuhan. Ora ngarah ini warak nemen. Pak ngarah nanti gleben ra ngarah. Wes jogere ra mangan ora kedua. Iku ra kire wetenge tok, tau kita yo kire. Karena tidak mungkin tingkat keberhadiran Tuhan begitu kuat kemudian nggak resep. Itu mohal, paham ya? Itu sesuatu yang tidak bisa menyatu. Masa kehadiran Tuhan begitu kuat kemudian nggak apa? Ini tenang kebetulan. Dari uang dengan anak surga itu yang miskin secara perut juga miskin secara tauhid. Karena kalau Bismillah itu tertanam luar biasa wibawanya. Sehingga dia kalau makan itu kadarnya sebagai eksistensi paham. Kan mangan sing akhire molo-molo dua tuangan loro kerja kabeh kok kepiting. Jadi guru kula ngoten. Ora ora mangan tandu. Mau ora kepen kok kepiting. Kepiting dikite loro ora mangan nyekel. Satu saat dagingnya Allah mau ana sendok ora segar. Pusing. Paham ya, itu sirine kenapa ana cerita fisik Abdul Qadir. Kulo mboten bela Abdul Qadir, tapi sesama wali itu memahami. Paham ya? Ini ilmiah saja. Paham ya, ilmiah. Memang kita bisa mungkin ya, kayak sampai semua orang sebenarnya pernah jadi wanita sekian menit sekian detik ya. Itu kan tingkat keabadiannya yang masalah ya. Karena ya kadang umat seneng dunia, kadang enggak. Kayak saya relatif stabilannya ya. Artinya kan kalau lama tetap beda ya. Artinya kan patokannya jelas. Karena dia cara memahami dulu kan original orang nutan. Jadi tingkat kestabilannya lebih tinggi, lebih stabil. Ya kadang error tapi kadarnya 0. Ya anak 0, berapa? Giling-gilingan. Ya apa giling-gilingan anak manusia. Itu pernah saya ngaji di Bojonegoro itu orang-orang biasa macam manakib itu. Akhirnya dia ngaji lagi manakib. Gue ngaparai manakib sembrono fisik. Dan ini. Jadi filosofinya gitu. Orang yang musyahadah. Yaitu tadi, orang yang tahu makna la ilaha illallah, tidak ada wujud yang hak kecuali Allah. Itu tertanam betul. Berarti dia tidak bayangkan kenapa sih manusia butuh makan. Tidak terbayang kenapa manusia butuh. Karena yang terbayang dia, andai kan Allah menghendaki manusia tidak butuh makan, tentu manusia juga tidak butuh. Buktinya Allah mampu menciptakan malaikat yang tanpa makan. Jadi orang yang waras-waras kayak Abdul Qadir itu janggal, kenapa sih manusia butuh makan segala? Buat saya dikayakan malaikat saja ya Allah membaca tasbih terus tanpa butuh makan. Kalau Anda mampu nyatanya bisa bikin malaikat yang tanpa makan. Abdul Qadir dipaksa oleh kita agung dihaki alikaku gak Abdul Qadir gue tak menuso ya kebutuhan mas. Nah mangane Abdul Qadir sebatas itu. Bahwa ma'akal tuhat taki lali dihaki alekul wa ma'akal tuhat taki lali dihaki aleka isyraf wa aman tuhamna roja. Kalau orang sudah begitu pasti terselamatkan dari kehinaan. Paham ya? Tapi Abdul Qadir terus layak mendapat kisah wa alqa itu aleka mahabbatan ini wal husna ala aini. Berarti unsur yang dia dilakukan murni mahabbah, murni kecintaannya pada Tuhan. Nah gue kan kena tidak. Jadi cara gue wong musuh kudu mangan. Bagaimana bisa war tanpa mangan? Jadi yang kamu berarti ilmu kamu kan seputar perut yang ada di kamu. Kekuatan dunia mau tak awam tok iku weteng menan aku keimangan kudu. Sementara petualangan Abdul Qadir berbeda dari malaikat. Ya Allah, engkau mampu bikin malaikat yang tanpa makan. Kenapa tidak mampu bikin saya yang
Yang tanpa makan, Anda kan mampu juga, engkau kan mampu juga. Berarti Abdul Qadir tidak pernah bisa didikte oleh weteng sing dialami dene saiki. Lah apa kan dikira didikte. Mulane ana dadi wali masuk wiridan terus. Karena wiridan berkesan iki ada yang mangan. Betapa bodohnya kita. Wong awak kita sing rentas begini kok bisa mendikte kita. Mestinya kita tidak perlu dikte. Misalnya kita setiap saat masih makan. Tapi aku tetap ngerti, nak pangeran mampu gaya malaikat. Jika aku ngerti, Gusti kula menungso. Tapi sakjane jenengan mampu bikin saya tidak usah makan. Buktinya malaikat bisa tanpa makan. Jika kalau saya makan itu tidak sampai mendewakan, nak perut nggak makan nggak waras. Itu akan saya bodoh. Saya akan tidak termasuk ulama yang bodoh begitu. Itu lo syukur. Paham? Bukan supaya jadi penyakit ngono, tapi kok mari ini. Butuh di paham ya? Itu kebodohan dong, kayak dari wong pinter kok iso didikte wae. Seharusnya didikte oleh alam malakut. Ya Allah, engkau mampu bikin malaikat tanpa makan gitu. Berarti harusnya engkau juga mampu bikin saya tanpa makan gitu. Cuma terus kemudian ada titah agung di hak di ahli kabeh dia menungso kudu doyan mana. Tapi kan atas sama titahnya, bukan atas sama keterbatasan ilmu kita. Paham? Ini kan beda sekali. Antara ilmu yang faktor hijab dengan ilmu karena kita agung kan beda. Lah ilmu yang saya itu kena hijab, mana mareni, dengan diplom mareni, ilmu bentuk-bentuk mareni. Lah nak teori nak ramangan lesu, ratu ulama sing rolong teo yo ro, bajingan yo ro, diwangi garang mergo pater lesu. Lah nak ilmu ngono padha bajingan padha naonte. Nah, kowe wong alim, kowe wong saleh, wong sing maca subhanallah wa akbar kudu yakin kabeh kersane pangeran. Lan kula ora bangga di ilmu weteng nak lesu nak dipangani warung ora bangga geruwong ya ora. Wedhus lah ya ora nak mesti kudu mangan. Lan dari Imam Ghazali wong kok ora marifat ku laisat farku bena wa bena bahaim. Mergo yo cara berpikir koyo kewan nak lesu mangan. Lha iku wedhus ya kok cara berpikir. Kalau cara berpikir Abdul Qadir Imam Ghazali, Allah engkau mampu bikin malaikat tanpa makan, mbok ya mampu bikin saya kayak begitu. Tidak bisa kamu manusia tetap makan, ya apa-apa kali itu kehendakmu. Tapi kan tetap karena kehendakmu, bukan karena keterbatasan ilmu kita. Paham? Sama nak wali cara nih jadi wong sing, ya wali kok jalur ilmu, gua menyerah kuat, lewat jalur riset, jurah kuat, jurah bakat. Lawing ini tuan tangki bukan yang pernah warga. Bapak Pulau Bailey Lukman itu ini sini bagiannya, jadi anak sini kamu itu. Nah ini pulau ini untuk sanad ini lebih tidak lagi. Kamu itu alim-alimnya gitu. Kalau kita mau kayak ini diundang tahlilan, la ilaha illallah pisan terus mulai. Ngomong adanya karpe gremeng, tapi orang alim nggak ada dibantah. Sekarang akhir-akhir ini saya sering dapat ijazah dari bangun, dari guru-guru saya juga hanya tentang la ilaha illallah. Ternyata anak kakean ini punya pengir. Kita itu karo bendel sing 90 yang menang nopo. Kok pengiran tetep ra trimo, kalah iki ra trimo. Tapi sampean digentol omong aja. Kalau ini kalau ini tanya, ini ku seminggu yang lalu dapat 2 minggu, nonton tombol adon mas. Kalau ini jadi ini di makamnya jam 09.00, kalau kan tepat waktu jam 09.00. Ternyata uang itu nyelak, mengendari keluar sudah ada kiai yang nyelak. Kalau tepat dari anak-anak, kejinan nyelati malin. Lalu apa? Kesana keluarga malam diumumno. Sholat yang kedua di mami Gus Pak. Kantornya tak bisa canggung. Rasa. Kesana baru. Marilah barokah ini kiai jatuh ulama jatuh. Larane ya. Ini betul sampai kenapa-napa lah. Kowe napin barokah ya menurut kiai itu ngatur apa? Dari kiai liya. Ngomong jenengan yo kok ora tersinggung. Dene iri, betul dari kiai nurut masyarakat ini. Sono kiai ra nurut dihormati iri. Tak jane kula mboten preman mboten terus nakal kok. Kula nu yakin pengenan iki pisan wis mati. Ngomong ae sing gak tau yakin nak pisan
Ya wong aku wis elu yakin ke pangeran padahal ngomong iki latihan yakin. Ya ora level teman. Sama tak cerita amal ini kita lucu-lucu orang-orang sufi yang bikin apa itu? Quran sendiri sambel loh. Sambel itu kalau mitosnya di Jawa yang paling asli itu kan itu di antara wali yang bikin itu wali daerah lain. Jadi Tengkarang Asem Pencipkan wonten wali namanya Batak. Dulu itu terkenal yang bikin bahwa kalau termasuk orang yang pernah punya, tapi tak kasihkan orang karena saya tidak percaya itu. Mengaku bebas sini kira-kira konco malah dia mau gawe nopo produktif. Dari agak nawang tu bisa iman ke nopo. Secara penting apa kan aku buat makamku serang. Nah itu walhasil batar sini di tradisi aneh. Iya. Kalau orang hormat kiai, nak apa nak lelep bapak kan nanti nyembelih wedhus nyembelih kebu. Walhasil ngomong kuda nyembelih sapi, panggil kepinginnya dia diri besar. Ternyata karena kiai kan tahlilan kan sing order akeh. Sing order lho Mas. Saya besar sini rawuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah pun ki kula badhe mampir teng mriku. Sing diomong gremeng. Jadi ngentekno sapi entek opo to. Jadi gitu. Iya. Nah, terus dia harus pilih guru. Beneran ilmu wali foto. Ini ciri contoh. Ilmu wali foto. Tidak apa foto waras itu foto. Apa error yang empau kadang error. Kita pilih gak terima. Ya saya ini kalau nyembelih sapi meneh. Untuk jajan-jajan kon dia meneh. Aku tak teko tak tahlilan gitu. Tapi dites. Wah, terus suapi. Ayo ketok nawet popol, kiai kan kadang itu jaga. Wet popol, suapin penimbang ning sitok. Wes pelanggan ngono, timbang. Di sitok kosong. Dicekel kiai sarpi bis langsung diumpan. Lagi bisa salah. Jadi ini ben popol iki kiai sapi kan jumpan ngeten. Kita pilih nyekel gitu. Di sini pun jumpatnya. Nah, yo bisa gila on tetap ya tekan. Iku padha mek cerita hadis iki. Mergo nek bandingane pangeran iku ora ngarah ana sing banding. Mbok 90 sama ben. Terus bandingane mek sing duwe. Bandingane mek sing pangeran tetap mau dibanding-bandingkan tetap malah cari kalah. Tidak ada yang setara dengan Tuhan. Termasuk kenalan kita juga tidak setara dengan Tuhan. Amal kita juga tidak setara dengan paham, mulane la haula wala quwata illa billah. Kalaupun kita tersinggir dari maksiat juga karena kekuatan Tuhan. Kalaupun kita punya kemampuan taat juga karena kekuatan Tuhan. Makanya la haula wala quwata illa billah kata Nabi kanjeng kunuzil arsy, termasuk gudangnya aras. Karena kalau kita meyakini la haula, kita akan pas di bawah aras. Karena sudah tidak menyaksikan kekuatan kita, tidak menyaksikan ikhtiar kita. Yang kita saksikan adalah kekuatan yang maha agung Dzul Arsyil Majid. Sehingga disebut la haula wala quwata kanjun min kunuzil. Tapi kita ini kan sok soleh. Amal sing akeh mugi suwarga. Iki amal sing dadekno kowe parek suwarga. Ya itu tidak apa-apa kalau orang syariat ngomong gitu. Tapi kalau sampai melok-melok ya semoga orang ngomong ngono ya melok orang marah nih. Tak kula nggih tertarik. Tapi sampean ora sanut. Tapi dari ngaji ini sampean tahu tadi ya. Jadi la ilaha illallah itu tidak ada wujud yang hakikat kecuali Allah itu sendiri. Karena wujud yang sekarang sedang wujud saya puji, imkanul adam bisa dilenyapkan. Yang sekarang sedang adam juga bisa imkanil wujud. Sehingga kedua-duanya sama-sama tidak permanen. Nah yang wajibul wujud yang permanen hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.